Dan ini ya, karena saya mau cerita nih, kita pernah ketemu anak dari Banyuwangi, ikut tesnya di Surabaya. Dia nggak bisa berangkat tes karena nggak punya uang. Terus dia dipinjemi tetangganya karena ada surat dari kami yang mengatakan akan diganti. Tetangganya baru mau minjemin uang. Dan ketika sampai di tempat wawancara, waktu diwawancara dia bisa berbicara bahasa Inggris sangat lancar. Dan anak ini belum pernah ke bandara. Oke. Terus belajar di mana? Belajar di radio Australia. Dia ngomongnya dengan accent Australia. Okay? Itu kalau kita tidak berbicara tentang policy afirmatif ya dia di dalam mekanisme untuk memastikan kesetaraan kesempatan, anak itu nggak akan berangkat ke Surabaya, kita nggak akan pernah ketemu anak itu, dan anak itu nggak akan pernah dapat beasiswa. Itu kan biasanya pembenarannya Singapura lebih parah tuh. Iya. Nepotisme itu yang CEO-nya Temasek itu istrinya Perdana Menteri bla bla. Tapi kan pada faktanya orang sering salah memahami apa itu meritokrasi gitu loh Mas. Kebanyakan soal kompetensi orang itu ya kayak Mas Anies bilang, kalau memang dia kompeten nggak masalah gitu kan. Nah, jadi gini, kalau ngomong meritokrasi meritokrasi itu di semua jenjang. Oke, nanti ada sampai kepada level strategis. Pada sampai level strategis, dia ada kombinasinya pasti. Tapi untuk mencapai level itu nggak bisa dadakan. Jadi, sebagai contoh, ketika harus memilih CEO, maka akan ada 4 pilihan. Nah, 5 itu semuanya sampai kepada opsi itu lewat meritokrasi. Iya. Tapi sampainya ke situ lewat meritokrasi. Tapi nanti dipilihnya yang mana salah satu, itu bisa preferensi afiliasi politik, ideologi, macam-macam tuh. Nggak apa-apa, itulah realita ketika harus memilih kan. Tapi siapapun yang terpilih nggak akan ketemu orang yang nggak kompeten. Nah, kalau di kita meritnya itu yang dipotong duluan ya. Jadi dipotongnya di depan. Jangan kita tuh berharap nanti yang terpilih loh, ujungnya pasti ada pimpinan itu akan menentukan. Tapi opsinya 5 yang tersedia itu lolos lewat meritokrasi. Jadi ada standardized selectionnya dulu nih gitu ya, seleksi yang sudah terstandar yang buat bawah, semua orang universal. Betul. Ketika naik menjadi kepala unit, jadi manajer, jadi GM, jadi kepala wilayah, itu semuanya meritokratik. Seleksi kompetensinya jelas. Relax aja. Nanti kalau sudah sampai ke level strategis, nah pasti di situ akan ada faktor tambahan tuh. Ya. Tapi yang pasti yang sudah naik ke situ semuanya udah lewat proses meritokrasinya itu. Nggak mungkin. Nah, yang problem yang kita sering hadapi itu adalah begini. 3 meritokrasi, 2 nggak tahu dari mana. Terus total 5 ada 5 yang 2 nggak jelas CV-nya nih. Terus kepilih. Nah, itu jadi pertanyaan tuh. Loh, ini dari mana ya gitu. Perasaan kita nggak tahu tuh kemarin. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kayak realitas politik itu kan ada lah, kita tahu lah afiliasi segala macam itu realitas politik. Tapi selama ada meritokrasi harusnya semua dampak yang sampai di level itu udah terfilter. Sama aja ketika kita yang ngomong di sektor manapun juga meritokrasi itu ada. Di podcast juga kan ada. Dengan lihat viewership, dengan lihat komen kan dari situ kelihatan tuh. Pasar itu memberikan reward itu atas kinerja. Nah, jadi saya melihat soal meritokrasi ini salah satu yang PR terbesar di masa kita. Karena syaratnya kita untuk maju, untuk berkembang justru dengan kita serius mengadopsi soal meritokrasi ini di birokrasi, di tubuh angkatan bersenjata, di tubuh polisi, di tubuh penegak pengadilan, semua sektor swasta ini harus dikembalikan bahwa prestasi menjadi penentu posisi,
penentu peran. Kalau kita mengatakan itu, otomatis kita langsung menerjemahkan alat ukurnya apa ya. Itu begitu kita menerjemahkan alat ukur, langsung semua orang akan bekerja dengan arah. Ambil contoh, siswa terbaik dipilih berdasarkan nilai rapot. Langsung semua tanya nilai rapotnya apa aja. Gimana cara dapat nilai segitu? Exactly. Tapi begitu kita bilang siswa terbaik dipilih pakai selera guru, apa yang terjadi? Ya perilaku langsung berubah. Gurunya sukanya. Exactly. Jadi kalau misalnya mau naik jabatan di perusahaan tidak berdasarkan meritokrasi, wah ya udah saya deket-deketan sama owner, saya baik-baikan sama owner. Tapi begitu pakai meritokrasi, maka pertanyaan berikutnya, Anda harus nyusun loh ukuran kinerja. Begitu nyusun ukuran kinerja, kita merangsang orang untuk bekerja dengan takaran dan merangsang lingkungan untuk menilai berdasarkan indikator yang jelas. Ini yang missing di Republik ini. Meritokrasi itu kunci. Dan meritokrasi itulah yang kalau kita lihat ya, salah satu kunci keberhasilan di Korea, keberhasilan di Jepang, keberhasilan di Singapura. Itu meritokrasi. Oke, pertanyaannya Mas, kalau ini kita turunkan lagi ke tatanan sosial masyarakat gitu. Salah satu hal ketika saya baca meritokrasi lagi, ternyata ada satu hambatan nih yang sering disebut juga oleh publik kita, yaitu kemiskinan struktural tuh. Bagaimana antara meritokrasi menghadapi situasi di mana orang-orang harus ada dalam keadaan terjebak di kemiskinan struktural. Jadi ada yang bilang itu nggak bisa menjadi suatu kompetisi yang fair gitu. Ketika itu merit system, tapi kami misalnya aku ada di kemiskinan struktural, Kania tidak. It's not a fair game gitu. It's not fair competition. Nah, menurut pandangan Mas Anies gimana? Ya, karena itulah tugas negara. Kemudian tadi saya bilang kalau udah di dalam institusi birokrasi dan institusi korporasi dalam badan itu, maka udah nggak ada lagi kendala struktural di situ, karena sama-sama sudah menjadi dalamnya. Ya. Tapi ketika masih di luar, maka negara harus membuat kebijakan untuk membuat kesetaraan kesempatan, dan itu artinya negara harus kerja ekstra agar kemiskinan atau ketimpangan itu tidak menjadi barrier dia di dalam mengikuti kompetisi. Merit system. Saya kasih ilustrasi ya. Saya mengelola kampus. Lalu kampus memberikan beasiswa anak SMA untuk kuliah selama 4 tahun, full scholarship. Waktu itu nilainya 125 juta waktu itu. Tahun 2008, 2010 sekitar itu. Gede. Ya, untuk kuliah 4 tahun dengan biaya hidup. Jadi kalau udah dapat beasiswa itu problem free. Karena pengalaman saya nih, kalau ngasih beasiswa jangan separuh-separuh, itu cuma meratakan penderitaan. Kalau mau ngasih bantuan ya bantu total, jangan bantu basa-basi gitu. Nah, biaya kuliahnya berapa? Satu semester bayar misalnya SPP 10 juta gitu. Ya udah saya bantu 5. Lah terus yang 5 dari mana? Kalau mau bantu 10 sekalian gitu loh. Outputnya ada. Dari 5-nya lagi kemana nih? Terus yang 5 lagi gimana? Ya saya ngasih sebagian. Lah terus sebagian gimana? Jelas biayanya 10 kok gitu. Nah jadi kami itu hitung biaya hidup berapa, biaya kuliah berapa, cover nilainya segitu. Terus mau rekrutmen nih. Nah itu muncul pertanyaan struktural tadi. Nah ini nanti ketika rekrutmen yang kepilih anak-anak dari keluarga mampu, yang mereka punya prestasi. Apa yang terjadi? Satu, bikin alat ukurnya untuk mengukur kinerjanya yang tidak hanya mendasarkan kepada misalnya skor nilai saja, tapi faktor aktivitas dia, kegiatan dia yang itu bebas dari soal struktural. Terus yang kedua, kita itu kalau mengadakan tes itu di kota besar. Lah yang bisa ke kota besar yang punya uang. Jadi kita sebutkan dalam seleksi ini bahwa kalau Anda dapat panggilan, maka biaya transportasi Anda ditanggung, dikembalikan.
itu untuk memotong soal kendala struktural. Dan ini ya, karena saya mau cerita nih, kita pernah ketemu anak dari Banyuwangi, ikut tesnya di Surabaya. Dia nggak bisa berangkat tes karena nggak punya uang. Terus dia dipinjemi tetangganya karena ada surat dari kami yang mengatakan akan diganti. Tetangganya mau berminjemin uang. Dan ketika sampai di tempat wawancara, waktu diwawancara dia bisa berbicara bahasa Inggris sangat lancar. Dan anak ini belum pernah ke bandara. Oke. Terus belajar di mana? Belajar di radio Australia. Dia ngomongnya dengan accent Australia. Okay. Itu kalau kita tidak berbicara tentang policy afirmatif ya dia di dalam mekanisme untuk memastikan kesetaraan kesempatan, anak itu nggak akan berangkat ke Surabaya, kita nggak akan pernah ketemu anak itu, dan anak itu nggak akan pernah dapat beasiswa. Okay? Jadi negara itu harus menyadari meritokrasi di dalam institusi, karena itu udah sama tuh. Ketika di luar, dia harus memasukkan faktor ketimpangan struktural di dalam semua SOP-nya agar kesetaraan kesempatan itu hadir. Mudah? Enggak. Bisa? Iya. Itu perlu extra effort. Paling enak kalau tadi saya soal beasiswa itu, misalnya tadi proses seleksi, ditunggu wawancara jam sekian tanggal sekian, Anda mau datang pakai apa, dibiayai siapa, I don't care. Ini kan extra effort. Tapi disitulah fungsi negara untuk melakukan extra effort itu, Mas. Kenapa? Karena ini adalah Republik Indonesia yang dimanapun Anda lahir, Anda punya kesempatan yang sama. Dan mindset dari pengelola negara, jangan mindset orang Jakarta, jangan mindset orang kota, tapi mindset orang yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu salah satu contoh. Tapi prinsip meritokrasi ini, menurut saya perlu jadi kesadaran sampai di level sekolah, level, karena gini kan ya, saya perhatikan kita udah punya meritokrasi untuk hal-hal yang sifatnya kinerja individu. Tapi yang kolektif kita belum. Jadi kalau sifatnya individual kita udah lumayan ada meritokratik. Panjat tebing kan nggak bisa titipan. Lari nggak bisa titipan ya, kalau Anda larinya pelan ya pelan aja. Mau titipan apa? Okay. Angkat besi. Karena itu kita menonjol prestasinya sampai tingkat dunia. Di situ ya. Di tempat-tempat di mana ini nggak bisa, nggak bisa titipan. Nggak bisa diganti-ganti juga wasitnya ya. Mau pakai wasit? Itu kan nggak ada wasit. Maksudnya panitianya masih nggak bisa. Itulah sebabnya. Tapi begitu sampai pakai juri, pasti sekali yang Ferry bilang tadi. Begitu ada jurinya ya. Aduh, bisa masuk angin ini. Ini bicara olahraga ya. Bicara olahraga nih. Udah latihan karate luar biasa, latihan taekwondo, latihan kempo, latihan silat. Tapi begitu dia main, ya penilaiannya bisa subjektif. Tapi begitu kita objektif, individual, excel. Lihat, anak-anak kita menang Olimpiade Science. Menang tuh Olimpiade Science di mana-mana. Mengagumkan individu. Tapi begitu kelompok, itu masalah nih. Iya. Itu kalau yang Olim Science ikutan voting tuh repot juga tuh.